Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islaya Pratiwi. Saya dari kelompok 4. Di sini saya dengan kelompok 4 akan meroleplaykan melalui Zoom aplikasi yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan situasional. Timnya saya Islaya Pratiwi sebagai perawat 1 dan saya Anisania sebagai perawat primer 1. Jessica sebagai kepala ruangan. Rini Puji Asuki sebagai perawat 5. Dwi Kris saya Dwi Kristiani sebagai perawat 2. Sandi Larasati Saya Sandi Larasati sebagai perawat 3. Uswatun Hasanah saya Uswatun Hasanah sebagai perawat 4. Era Rismatika saya Era Rismatika Puspita Dewi sebagai perawat 6. Putri Ramadhani Saya Putri Ramadhani sebagai perawat 2. Rahmat Saya Aryo Rahmat sebagai staff. Langsung kasih. saja saya akan membacakan prolognya terlebih dahulu. Di sebuah rumah sakit Surya Kencana di ruang penyakit dalam kelas 3 yang terdiri dari 30 bed pasien pria 12 orang dan pasien wanita 14 orang. Terdapat pasien yang minimal care 5 orang, intermediate 14 orang, dan total care 7 orang. Terdapat pasien dengan penyakit gangguan sistem pernapasan dan membutuhkan perawatan intermediate care. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, ternyata pasien tersebut menderita BTA positif. Pasien seharusnya dipindahkan ke ruang isolasi, tetapi di ruangan tersebut penuh. Karena kejadian ini sudah berulang beberapa kali, maka diadakan rapat ruangan untuk memecahkan masalah ini agar tidak terulang kembali. Di ruang perawat, pasien bernama Tuan X telah keluar hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Ternyata pasien ini positif TB paru dengan BTA positif. Menurut Ibu bagaimana? Soalnya ruangan isolasi sudah penuh. Oh gitu ya, boleh saya lihat hasil pemeriksaannya. Kalau gitu nanti saya akan bicara dengan kepala ruang. Perawat primer menghampiri ruang kepala ruangan. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Begini Bu, pasien bernama Tuan X sudah ada hasil pemeriksaannya, BTA positif, sedangkan ruang isolasi sudah penuh. Bagaimana pendapat Bu Jessica mengenai hal ini? Karena sudah sering terjadi kasus seperti ini. Oh begitu ya, sudah. Sementara ruang itu sudah Ya baik Bu Jessica, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primer 1 meninggalkan ruangan. Di ruangan perawat primer 1 membicarakan dengan perawat asosiat mengenai pasien bernama Tuan X yang didiagnosa menderita TBC paru BTA positif. Saya sudah konfirmasi dengan kepala ruang. Menurut kepala ruang, pasien bernama Tuan X dirawat di ruangan itu saja. Pasien dipindahkan apabila ruangan isolasi ada yang kosong. Bagaimana dengan pasien yang berada di ruangan tersebut?
Lalu bagaimana dengan perawat sendiri? Sedangkan untuk pengguna masker dibatasi, yaitu hanya untuk ruang isolasi saja. Jadi kalau keputusannya seperti itu, APD kita harus ditambah. Iya, untuk sementara keputusan ini yang akan kita laksanakan. Untuk yang lainnya saja akan konsultasi kembali dengan kepala ruangan. Pada saat sedang membicarakan hal itu, perawat jaga siang sudah berada di ruangan dan mendengar apa yang dibicarakan dan mereka pun ikut berbicara. Tapi bagaimana apabila rumah sakit menolak untuk menambah jumlah stok APD kita? Belum lagi keluarga pasien yang lain komplain apabila mengetahui ruangan disatukan dengan pasien yang memiliki penyakit menular. Iya kan hal ini sedang dibicarakan lagi kepada kepala ruangan. Kita tunggu saja hasilnya. Di ruang kepala ruangan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, terima kasih Bu Jessica. Bu, bagaimana masalah pasien yang terkena penyakit TBC itu? Perawat-perawat kita sudah komplain kalau harus tetap di ruangan itu karena APD bagi perawat dibatasi. Mereka takut tertular. Jika menjadi masalah bagi perawat, ini baiknya kita akan saja untuk mencari penyelesaian masalah ini. Mungkin waktunya besok saja agar semua perawat hadir. Kira-kira jam 12 di ruang perawat ya. Baik Bu Jessica, saya akan sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. perawat primer 1 meninggalkan ruang kepala ruangan dan menghampiri perawat primer 2. Bu, kepala ruangan akan mengadakan rapat besok jam 12 siang. Untuk membahas masalah ini, tolong nanti rekan-rekan yang lain diberitahu ya. Iya, baik, nanti saya akan kasih tahu kepada tim saya. Keesokan harinya di ruang perawat, rapat dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Presiden kali ini. Hari ini kita akan membahas beberapa tentang pasien yang dirawat di ruang isolasi, tetapi ruangannya penuh sehingga pasien tersebut masih dirawat bersama dengan pasien lain dan juga penyakit kita APD yang disediakan tidak rumah sakit agar bagi perawat. Bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai masalah ini agar ada masalah begini Bu, apakah kasus seperti ini harus selalu dibiarkan dan pastinya akan berdampak untuk kita semua dan juga para pasien di sini? Ya Bu, jika terus dibiarkan seperti ini, BUR rumah sakit akan semakin turun, khususnya di ruang penyadapan, karena kurangnya ruangan isolasi. Lalu apabila Tuan X dibiarkan di ruangan itu, maka APD kita harus ditambah. Masalahnya, apakah rumah sakit mengizinkannya? Terus nanti apabila keluarga pasien yang lain tahu bahwa keluarganya disatukan dengan pasien yang menderita TBC, bagaimana? Terus apabila perawat keluar, bagaimana? Baik, kita pecahkan bersama bagaimana
sebaiknya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saya serahkan kepada Ibu bagaimana baiknya. Baik, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah mau menyampaikan pendapatnya. Saya akan berbagi satu. Saya akan menghadapi masalah ini mengambil analisis positif untuk pasien yang bersangkutan dengan pasien yang berisolasi. Mungkin kita menyebut dan yang lain, jadi ada salah satu yang kosong. Keluarga pasien sendiri kita akan mengusahakan keluarga pasien menggunakan masker pada saat berada dalam ruangan. Lalu bagaimana jika saat kita memberitahu tentang penggunaan masker kepada keluarga pasien dan keluarga pasien bertanya untuk apa masker itu, kita harus menjawab apa? Nah iya, apabila kita memberitahu kepada keluarga pasien yang ada di ruangan itu bahwa ada pasien lain yang mempunyai penyakit menular, apa tidak melanggar privasi klien. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah yang ditanyakan oleh perawat satu berdua. Kalau masukan dari saya, saat kita beritahu saja bahwa penggunaan masker ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, karena tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kita tidak tertular penyakit yang ada di lingkungan ruangan rumah sakit. Saya cukup sependapat dengan perawat 6. Intinya bagaimana caranya kita nggak ada suaranya. Saya cukup sependapat dengan perawat 6. Intinya bagaimana caranya kita menjelaskan kepada keluarga pasien yang sedang menunggu bahwa penggunaan masker di lingkup rumah sakit adalah penting agar tidak terjadi penularan penyakit. Karena untuk aspek sendiri belum ada jelasan dari pihak rumah sakit. Apakah rumah sakit yang untuk APD? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukannya. Insya Allah dari kesempatan ini saya akan mengutarakan semua pertanyaan dan keluhan dari apa yang kita bahas hari ini. Baiklah, untuk rapat hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan maupun keluhan, dapat ditampung dulu dan dapat dibahas di rapat selanjutnya setelah ada keputusan yang jelas untuk penggunaan APD dari pihak rumah sakit. Untuk rapat selanjutnya nanti saya akan diulangi secepatnya melewati perawat UNED 1. Terima kasih atas waktu luangnya menghadiri rapat hari ini dan semoga ada titik terang dari masalah ini. Baik, saya cukupkan rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepala ruangan membahas masalah yang sedang terjadi di ruang penyakit dalam kelas 3 dengan kepala rumah sakit, kepala ruangan pun memberitahukan kepada perawat primer 1 agar diadakan rapat kembali. Bu, tadi kepala ruangan telah membahas masalah yang kemarin. Kita bahas dalam rapat bersama kepala rumah sakit dan kepala ruang meminta hari ini jam 2 diadakan rapat yang kedua. Tolong sampaikan kepada semua perawat di ruang penyakit dalam kelas 3 ya. Baik, Bu, saya akan informasikan kepada semua perawat yang ada di ruang penyakit dalam kelas 3 agar menghadiri rapat hari ini. Saat rapat. Dan untuk perawat Santi Larati, tolong jangan buka. Mohon maaf, Mas. Hari ini kita akan membahas dan memecahkan semua masalah yang telah kita diskusikan saat rapat kemarin. Untuk itu, saya menjelaskan pada perawat primer 1 untuk menjadi kemampuan rapat hari ini.
Ya, terima kasih Bu Jessica. Baiklah, mungkin yang pertama kita bahas masalah APD. Bagaimana Bu, apakah dari pihak rumah sakit menyetujui tentang penambahan APD terutama masker? Terima kasih kepada untuk pihak rumah sakit. Alhamdulillah setelah kami berdiskusi mereka menyetujui penambahan APD karena darurat. Tetapi setelah masalah ini selesai, mungkin peraturan APD bahwa digunakan oleh ruang isolasi akan dilakukan kembali. Nah, untuk masalah APD sudah dipecahkan. Berarti tinggal kita menginformasikan kepada setiap keluarga pasien agar menggunakan masker selama ada di dalam ruangan rumah sakit. Nanti nggak ada suaranya. Mbak Santi, perawat Santi. Ya, berarti tinggal kita menginformasikan kepada setiap keluarga pasien agar menggunakan masker selama ada di ruangan rumah sakit. Kalau begitu, masalahnya tinggal pasien yang seharusnya diisolasi tetapi berada di ruang penyakit dalam. Bagaimana? Apakah sudah ada keputusan dari kepala rumah sakit? Masalah itu juga sudah dibicarakan. Dari pihak rumah sakit akan memberikan beberapa ruangan tambahan menggunakan ruang isolasi. Tapi untuk penambahan ruangan kan perlu waktu, sedangkan pasien yang seharusnya di ruang isolasi masih ada di ruang penyakit dalam. Ya, itu juga saya sudah pikirkan. Nanti di ruang penyakit dalam kita percepat untuk pasien yang mengalami penyakit menular untuk sementara waktu sebelum dibuat ruang isolasi baru. Mungkin kurang efektif untuk menyelesaikan perawat, tetapi dengan cara itu mungkin penyebaran penyakit akan bisa diminimalisir. Bagaimana Paul? Apakah setuju dengan usulan Ibu Jessica atau ada sanggahan atau ingin memberi tambahan? Baik, kalau saya pribadi, saya setuju karena menurut saya mungkin dengan cara itu yang paling efektif untuk sementara ini. Selagi pihak rumah sakit menyediakan ruangan tambahan untuk ruang isolasi. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Sangat setuju. Baik, telah diputuskan dan ini telah disepakati bersama. Untuk masalah ini kita anggap clear. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih untuk yang melakukan keberagamannya tanpa sedikit ini. Mungkin telah disepakati bersama dan saya anggap masalah ini clear dan dapat segera keluarnya. Apabila dari rekan-rekan sejawat ada ibu yang lebih baik bisa langsung bicara dengan saya. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, sekarang rekan-rekan bisa kembali untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah ditemukan Iya, jalan Ibu. keluarnya perawat, Terima kasih. di ruangan penyakit dalam pun tidak khawatir tertular penyakit lagi karena sudah mendapat tambahan APD dari pihak rumah sakit. Sementara itu, untuk pasiennya sendiri tetap berada di ruangan biasa namun sekat, dan keluarga pasien diberitahu untuk menggunakan masker saat sedang berkunjung atau menunggu pasien agar tidak tertular penyakit. Baik teman-teman, roleplay kali ini sudah berjalan dengan lancar
Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sebagai pembuka jalannya role play kali ini, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.